AHY deg-degan, Anies pun was-was dan cemas. Diprediksi batal dicapreskan. Hehe. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Saat ini, AHY sedang dilanda cemas dan was-was. Sebelumnya, dulu Partai Demokrat pun sempat mau dikudeta, yaitu ketika sejumlah kader partai menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Hasil dari KLB itu adalah menetapkan Muldoko sebagai ketua umum Demokrat. Kala itu AHY langsung panik, menyeret-nyeret pemerintah karena Muldoko adalah orang istana. Bahkan AHY menyindir-nyindir Jokowi. AHY yang saat itu masih berumur jagung sebagai ketua umum Demokrat jadi kalap dan gak bisa tidur nyenyak. Terjadilah sengketa carut-marut. Masing-masing pun bertahan dengan pendiriannya. Dua kubu pun akhirnya bertarung di pengadilan. Dan hasilnya pada 3 Oktober 2022, Mahkamah Agung menolak kasasi dari kubu Muldoko. Dan saat itu AHY pun bisa bernafas dengan lega. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, karena badai lain sedang menuju ke arah AHY. Ternyata kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK, yaitu pada tanggal 3 Maret 2022 kemarin. Tepat 1 hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan. Di sini, AHY pun kembali panik. AHY bilang tujuan Muldoko mengajukan PK sangat berkaitan dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Dan selain itu, upaya ini dianggap untuk menggagalkan koalisi perubahan. Yang perlu diingat di sini, satu partai keluar dari koalisi perubahan, maka koalisi dipastikan langsung akan bubar. Karena memang tidak punya cukup suara untuk mengusung seorang capres, karena tidak memenuhi ambang batas. Dan artinya, Anies Baswedan bakal jadi penonton di Pilpres 2024. Di sini AHY pun mulai ketakutan. Makanya AHY mulai ngomong gak jelas, narasinya pun mulai ngawur, membabi buta menembak ke semua arah. Salah satunya adalah mengatakan PK dapat memunculkan intervensi politik di ranah yudikatif. PK bisa menjadi bagian dari ruang gelap peradilan. Dia bahkan memancing dengan kalimat, jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver Muldoko ini, maka keadilan, hukum dan demokrasi di Indonesia tercinta berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Dalam peradilan, ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Padahal, kalau kita pakai logika, mengajukan PK itu sah menurut hukum dan sesuai aturan dan undang-undang. PK itu adalah konstitusi Indonesia dalam mendapatkan kepastian secara hukum. Sama seperti halnya terdakwa yang divonis oleh hakim, lalu tidak terima dan mengajukan banding. Banding itu adalah hak yang diatur oleh konstitusi. Jadi, apa yang salah dengan PK? Di sini AHY merasa PK itu dilarang, lalu koar-koar seolah dunia mau kiamat. Jadi saya anggap lucu saja kalau AHY bilang PK itu adalah langkah untuk menjegal Anies Baswedan. Mungkin momennya kebetulan pas. Tapi intinya, PK itu sah dan berhak diajukan oleh kubu yang kalah. Mereka menggunakan haknya sesuai dengan koridor hukum, bukan main caplok secara barbar atau lewat perang kayak di zaman kerajaan. Dan di balik masalah yang sedang menghantui AHY, Anies pun gak bisa berkutik. Anies mungkin sedang bertapa atau entah ngapain. Saya juga gak tahu. Sejak isu timnas Israel, Anies tidak komentar apapun. Dan sampai saat ini pun Anies masih diam membisu 1000 bahasa. Tapi saya yakin
Anies saat ini ikutan panik, sedang merasakan apa yang dirasakan oleh AHY. Kalau sampai Demokrat berhasil direbut oleh kubu Muldoko, itu sudah pasti. Koalisi perubahan pasti akan bubar. Dan Anies pun dipastikan pulang kampung. Dan kalaupun bisa bertahan, katakanlah PK ditolak, Anas Urbaningrum yang sebentar lagi dibebaskan pada Selasa 11 Maret 2023 mendatang karena tersandung kasus korupsi proyek Hambalang tahun 2013 silam, pasti akan membuat AHY kalang kabut. Bebasnya si Anas Urbaningrum tersebut pasti bakal bikin AHY tidak bisa tidur nyenyak. Bobroknya era SBY kemungkinan akan terbongkar. AHY, Demokrat, dan Anies Baswedan semua pasti akan ikut kena getah. Anies pun ikut kecipratan joroknya. Dan jangan lupa, Nasdem saat ini juga sedang di ujung tanduk, yaitu gara-gara isu yang menimpa Menkominfo Johnny Plate yang masih belum terkonfirmasi. Johnny Plate diduga menerima setoran 500 juta rupiah per bulan, yaitu terkait dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah, kita lihat saja nanti ke depan gimana kelanjutannya. Tapi kalau dugaan tersebut benar, maka Nasdem bakal habis. Dan bila Nasdem habis, maka Anies pun juga habis. RJ di sini melihat Anies kayak diusung oleh partai-partai bermasalah. Masyarakat pun sudah pasti bakal ilfil dengan Anies. Dan kalaupun nanti koalisi perubahan bernasib layu sebelum berkembang, ya bagus juga sih. Jadi Anies nggak usah ikutan nyapres, jadi penonton saja dah, sambil bersorak di pojokan. Sebab lebih adem kalau pemilu tanpa Anies Baswedan, bener nggak? Dan demokrasi akan lebih indah tanpa PKS. Pemilu lebih cerdas dan menarik kalau nggak ada propaganda sampah dari kelompok intoleran pemburu nasi bungkus. Kalau nggak ada politisasi agama, nggak ada politik identitas, nggak ada promo kafling murah meriah di surga, nggak ada ancaman azab api neraka, negara ini pasti akan lebih baik tanpa mereka. Hehe. Bagaimana menurut Anda? Baik, sahabat sekalian, demikianlah satu buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana informasi kali ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu oleh publik terkait PK yang diajukan oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko terkait perebutan Partai Demokrat antara kubu AHY dan juga kubu Muldoko. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kubu Muldoko pernah menyelenggarakan KLB dan menyatakan bahwa Partai Demokrat adalah partainya Muldoko dan Muldoko sendiri terpilih sebagai ketua umumnya. Namun waktu itu disengketakan dan pihak Muldoko dinyatakan kalah. Partai Demokrat kembali ke pangkuan AHY dan timnya. Namun Muldoko tidak berhenti sampai di situ. Muldoko bersama Johnny Allen memperjuangkan hak konstitusi mereka dengan mengajukan PK. Dan hasil PK-nya itulah yang akan menentukan nasib Anies Baswedan. Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan juga merupakan salah satu calon presiden yang diusung oleh 3 partai, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Dan apabila dalam perjalanan PK tersebut, pihak Muldoko dinyatakan menang, dan Partai Demokrat jatuh ke pangkuan Muldoko, maka dengan sendirinya Anies dinyatakan gagal maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Dikarenakan secara hitungan suara, Nasdem dan juga PKS belum mencukupi untuk memenuhi suara tersebut. Maka 3 partai ini memang harus menjaga dengan baik agar kiranya salah satu partai jangan sampai hengkang dari koalisi tersebut. Jika terjadi salah satunya ada persoalan atau salah satunya hengkang dari koalisi tersebut, yang jelas Anies pasti batal jadi capres. Kita juga ketahui bahwa Partai Nasdem terakhir terkena isu, bukan isu tetapi malah sekjennya terjerat kasus korupsi 8,3 triliun. Dengan kasus ini pula,
paling tidak sedikit berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri. Lalu dalam perjalanan ini, jika Muldoko dinyatakan menang, mau jadi apa nasib Anies Baswedan nantinya? Tentu hal ini akan ditakuti oleh AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, bakal partai yang selama ini dibangga-banggakan akan jatuh ke tangan atau ke pihak lain, dan juga sangat ditakuti juga oleh Anies Baswedan karena nafsunya untuk menjadi presiden pasti akan pupus dikarenakan Partai Demokrat jatuh ke tangan pihak lain, dalam hal ini bukan pihak AHY. Ya, kita hanya berharap kiranya dalam perjalanan bisa diselesaikan secara baik, dan pada akhirnya Anies juga boleh tampil dalam pemilu nanti atau dalam pilpres nanti, sehingga ikut meramaikan situasi politik saat itu. Walaupun kita tahu bahwa secara elektabilitas survei membuktikan Ganjar Pranowo masih berada di atas jauh dari Anies, tetapi setidaknya bisa menjadi paket penggembira ya untuk memeriahkan pesta demokrasi Pilpres dan juga Pileg tahun 2024 nanti.